Babul aniyati. Sekarang bab tentang perabot-perabot. Aniyah itu bejana, ya. Perabot rumah tangga, piring, jembung, kete, sigon, sidut, gelas. Itu banyak aniyah, ya. Bejana cara lain, perabot rumah tangga lah. Tuh ya, peralatan rumah tangga. Babul aniyah. Itu bab tentang bejana-bejana. Ya, perabot rumah tangga seperti piring, jembung, sendok, kekete, panci. Semua itu termasuk aniyah, ya. An Hudzaifah ibn Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak. Gelas emas palalu atau perak, sidut emas, perak itu tidak boleh. Dan ini berlaku untuk laki dan perempuan sama. Perempuan dihalalkan memakai emas sebatas perhiasan saja. Selain daripada itu tidak boleh, sama laki dan perempuan. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Janganlah minum pada bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihapihima. Dan jangan juga makan pada sihap kedua. Sihap no, jangan kita pahar, nare. Itu. Misalnya mangan cara jamaah tabligh kadu pahar lagu paharna akan emas. Tu perak. Itu. Fa innaha lahum fi dunya, maka sungguhnya itu emas dan perak lahum bagi mereka di dunia. Siapa? Orang kafir. Biarkan orang kafir di dunia ini. Walakum fil akhirah, dan bagimu di akhirat. Sebab emas dan perak itu sebenarnya, ya, kalau dipakai seperti itu lambang kesombongan, ya. Lambang kesombongan, dan itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Biarkan mereka orang kafir di dunia pakai emas, mau rumahnya semuanya emas, motornya emas, silahkan bagi mereka di dunia, tapi nanti di akhirat di sanalah bagian kita. Jadi laki-laki itu tidak boleh pakai emas dan perak. Begitu juga perempuan tidak boleh pakai emas dan perak kecuali sebatas perhiasan. Lamun mangan kadu piring emas, kadu sidut emas, sama laki dan perempuan juga dilarang. Itu Kak di sini dijelaskan. Awani zahab wal fiddah yasta'miluhal mutakabbirun. Itu ya. Jadi bejana-bejana emas dan perak, perabot-perabot emas dan itu adalah digunakan oleh orang-orang yang sombong, itu ya. Palakat nahana rasul rijala wa nisa'an syurbi wa fiha. Maka Rasulullah melarang bagi kita semua laki, semua perempuan makan minum pada bejana emas dan perak. Wa wa'adna khairan bitarki dzalika. Dan Allah menjanjikan kebaikan kalau kita meninggalkan demikian. Kalau kita meninggalkan pemakaian emas dan perak. Apa yang dijanjikan Allah? Yaitu nanti di akhirat. Kalau di akhirat bekalong pitu rampeh boleh. Tapi kalau di dunia jangan coba-coba pakai kalung emas, cincin emas bagi laki-laki, tidak boleh. Itu ya, tidak boleh itu. Ya. Fiqhul hadis, ya, apa hukum yang dikandung oleh hadis ini? Tahrimul akli wa syurbi, haramnya makan dan minum fi awani dhahabi wal fiddah, pada perabot bejana emas dan perak. Wa yasmalu hadza tahrim ar-rijalu wan nisa ala sawa. Ini sama, laki perempuan sama haram, tidak boleh kalau makan dan minum pakai perabot dari emas dan perak. Jadi ingat, perempuan hanya sebatas perhiasan saja, dan itu jangan berlebihan. Lamun netene telur rampeh ne buik ni, itu juga salah itu. Jadi itu termasuk orang-orang yang sombong, pamer itu jadinya, tidak boleh itu ya. Kita lanjutkan dulu hadisnya, ini ada 3 ini. Ada 4 hadis tentang emas dan perak. Nanti kita simpulkan. An Ummi Salamah qala, dari Ummi Salamah ini istri Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, allazi yashrabu fi ina'il fiddah, orang-orang yang minum pada bejana emas dan perak, bejana perak, inama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Seakan-akan nyelaur api neraka jahanam di perutnya, di dalam perutnya. Ini perak lina, jangankan emas tidak disebut perak di sini, apalagi emas. Dari saya nginem kadu gelas dari perak, marak menyelaur api neraka jahanam di dalam perutnya.
Nah, ini larangan ini. Yastahiqul uqubah minallah. Jadi berhak mendapatkan azab siksa dari Allah. May yashrabu fi aniyati dhahabi aw fiddah. Orang yang minum pada bejana emas dan perak. Karena itu menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah. Wa yaumal qiyamati yatajarra'u yatajarra'un nar fi batnihi. Nah, itu nanti di akhirat nanti api neraka akan menyala-nyala merongrong di dalam perutnya. Jangan si bajang-bajang pada girang kadumas, tidak boleh laki haram. Ya. Termasuk kalung-kalung biasa, ya, walaupun itu tidak halal tapi itu tidak layak. Ya. Jadi dikatakan dalam beberapa kitab kalau laki-laki itu pakai kalung, terserah mau kalung apa. Ya. Emas, apalagi emas sudah keruan haram. Kalung-kalung biasa dan sebagainya itu dihitung banci. Karena kalung itu adalah pakaian perempuan. Itu di sebagian kitab. Jadi laki-laki pokoknya kosong sudah ini. Jadi baru dia macu. Ya, lamunatana berlapis lain kawat macam ya. Nah, itu dalam agama dianggap banci itu. Sebaiknya tidak usah laki-laki, ya. Apalagi bertepong. Nah, itu ya, kalau tepong itu kan itu termasuk ajaran Hindu, Buddha. Kalau tepong itu. Hah? Kado tasbih apa? Iya. Iya, itu kurang pantas itu. Sekarang lu kan tasbih Korea jerewat itu, tapi itu kurang layak. Iya, jadi, ya. Tapi yang penting itu tidak haram kalau seperti itu, tapi dia kurang layak. Jadi sekalipun bukan dari emas, tapi kalau dipakai kalung ada lain sebagainya itu kurang layak. Itu kalung itu ya. Ya, apalagi itu, ya. Apa? Gelang tidak ada masalah. Ya. Kalau jam kan termasuk gelang itu boleh. Ya, ini di leher itu ya. Iya, itu termasuk merubah ciptaan Tuhan. Itu katanya dalam fikih kontemporer itu ya. Giginya sudah bagus lalu tambah. Sebagian itu melarang ulama ya. Dianggapnya merubah ciptaan Tuhan. Ya, itu. Tapi itu ada perbedaan ini termasuk pembahasan fikih kontemporer, fikih masa kini. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Mengenai emas, ya. Kadang beli emas, akan ditekan ya. Kalau tidak dipakai tidak ada masalah. Yang dipakai dilarang. Kalau beli silahkan. Ya, kalau dulu itu mata uang zaman dulu itu emas, tapi bukan dipakai. Maksudnya dipakai bekalung, nganti-nganti. Itu yang dilarang. Kalau beli taruh tidak ada masalah. Itu ya. Wah, ini memakainya. Ya, untuk investasi silahkan boleh. Yang dilarang itu memakai.